Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas lossy compression menggunakan metode DCT atau discrete crossing transform, lalu menghitung rasio kompresi sebelum dikompres dan setelah dikompres lalu dibandingkan hasilnya. Nah, di sini saya menggunakan 5 library. Itu library yang pertama ada NumPy, ada Panda, CV2, sama pyplot. Lalu saya juga menggunakan OS. Dapat dilihat di kode di atas itu merupakan semua library yang akan kami pakai dalam program ini. Di bagian bawah, saya juga melist daftar dari directory input untuk mengecek gambar yang tersedia. Ini hanya untuk memastikan bahwa gambarnya tersedia pada directory input. Nah, berikutnya kita perlu mendaftarkan koefisien kuantitasi. Nah, apa itu koefisien DCT di sini? Koefisien DCT akan dibagi ke arah kuantisasi secara elemen. Nilai yang lebih tinggi pada area kuantitasi akan menyebabkan kompresi yang lebih tinggi pada gambar. Contohnya, gambar hasil Q10 itu size-nya akan lebih kecil dari gambar hasil dengan menggunakan kuantitasi Q50, di mana ini dua juga hasilnya akan lebih kecil daripada gambar hasil kompresi Q90. Implementasinya, di sini saya menggunakan def select matrix. Saya daftarkan matriksnya Q10, matriksnya ini, Q50, matriksnya ini, Q90, matriksnya ini. Nah, jika nanti user memasukkan parameter Q10, maka akan dikembalikan array Q10. Jika Q50 akan dikembalikan array Q50. Jika Q90 akan dikembalikan array Q90. Setelah kita mendaftarkan kuantitasi 10, 50, dan 90, berikutnya kita akan membuka original image yang kita gunakan dalam program ini. Di sini saya menggunakan utilitas pada library CV2, yaitu imread. Directory-nya namanya tadi sudah kita cek di atas, itu ada ian.png. Lalu saya menggunakan CV2 imread, lalu lokasi filenya di mana, 0. Lalu di sini saya juga menggunakan fungsi show image 1 untuk menampilkan gambarnya pada konsol. Di sini saya sebenarnya ada dua fungsi image. Yang pertama show image 1 dan show image biasa yang saja. Dapat kita lihat tidak banyak perbedaan antara show image 1 dan show image biasa. Hanya berbeda di nama file yang akan disimpan saja. Di sini saya save figure-nya itu jadi myfigcompress, sedangkan di dev show image saya ingin current figure-nya saya save menjadi myfigreal. Nah, di sini saya menggunakan library PLT. Pertama kita buka dahulu gambarnya, lalu kita simpan current figure ke dalam format nama yang sudah kita tentukan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang namanya pemisahan blok. Apa itu pemisahan blok? Pemisahan blok itu adalah satu proses yang memisahkan citra menjadi blok-blok yang lebih kecil dengan dimensi 8x8 atau 16x16. Pertama, saya di sini akan membaca gambarnya dengan menggunakan OpenCV. Lalu saya ambil tinggi dan lebarnya. Lalu saya buat daftar kosong untuk menyimpan gambar 8x8 yang sudah dipisah-pisah tersebut. Nah, implementasi kodenya itu di variable height saya ambil tinggi gambarnya, land image-nya, di width. Di variable width saya ambil lebar gambarnya, image array ke 0. Di ini saya bilang saya membuat daftar kosong yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan hasil gambar yang sudah dipotong-potong menjadi blok 8x8. Di sini saya buat variabel pembantu untuk mengecek apakah pemisahan-pemisahannya sudah benar. Nah, berikutnya sebelum kita menghitung DCT dari blok 8x8, kita perlu menggeser nilainya dari rentang positif ke 1 yang berpusat pada 0. Misal pada gambar kita menggunakan gambar 8 bit, di mana nilai pada 8 bit itu nanti pada rentang 0 sampai 255. Titik tengah rentang tersebut, dalam hal ini nilainya 128, nanti akan kita kurangi dari setiap entry untuk menghasilkan rentang pada pusat yang berpusat pada 0. Jadinya nanti setelah dikurangi, rentangnya itu bukan lagi dari 0 sampai 255, tapi dari min 128 sampai 127. Tujuannya langkah ini mengurangi persyaratan rentang dinamis dalam tahap pemrosesan DCT berikutnya. Begini cara ngitungnya, ada current Y, posisi Y-nya, ada current X, lakukan perulangan di dalam perulangan. Ini menggunakan rumus DCT-nya. Nah, hasilnya itu akan kita masukkan ke dalam variabel kosong slice tadi.
Dan di sini saya untuk mengecek apakah data-data yang kita inginkan sudah benar atau melakukan debugging. Berikutnya, karena operasi CV2 DCT pada CV2 memerlukan bilangan float untuk melakukan DCT-nya, lalu saya di sini melakukan transformasi integer to float. Saya menggunakan list comprehension, IMF sama dengan NP float 32 EMG for EMG in slice. Nah, pada CV2 DCT ini nanti kita akan melakukan forward atau inverse, itu bisa dilakukan dalam satu dimensi ataupun dua dimensi. Karena kita gambar, kita menggunakan dua dimensi. Ini kode templatean, langsung kita copy aja untuk melakukan forward DCT-nya. Nah, lalu nilai dari setiap blok DCT yang sudah didapat tersebut akan kita kuantitasikan dengan tabel kuantitasi yang kita punya. Kita bebas memilih tabel berapa aja yang kita pakai. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan tabel Q10. Saya memanggil fungsi select key matrix Q10 yang akan mereturn array-array pada Q10 yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Lalu saya masukkan ke dalam rumusnya. Dan nanti itu yang hasilnya kita lakukan perulangan di dalam perulangan hingga kita dapat DCT output. Nah, setelah kita dapat DCT output, DCT-nya itu perlu kita lakukan inverse lagi menggunakan OpenCV. Ini tinggal kita masukkan seperti ini, kita panggil fungsinya. Nah, setelah kita lakukan inverse lagi, inverse list yang sudah kita dapat ini perlu kita gabungkan supaya dia menjadi gambar yang utuh lagi. Elemen list harus diuraikan pada langkah lebar atau per blok. Misalnya, jika lebar gambar adalah 1200 pixel, langkah penguraian harus 1200 per 8 sama dengan 150 pixel. Nanti kita akan gunakan NP edge stack jika kita akan memulihkan baris gambar terlebih dahulu, atau sebaliknya pakai V-stack itu untuk memulihkan kolom terlebih dahulu. Implementasinya itu seperti ini, ada row and column. Lakukan perulangan supaya kita bisa nge-append setiap inverse list-nya itu ke dalam row and column. Nah, setelah itu kita simpan dalam variabel res, kita gunakan VStack di dalamnya untuk kita pulihkan row and column-nya. Nah, setelah kita pulihkan, kita bisa show image res, kita bisa menunjukkan hasilnya. Hasilnya itu ini gambar yang sebelum dikompres, dan ini setelah dikompres, ini rasio kompresinya. Contoh run-nya itu seperti ini. Ini adalah kode dari gambar yang sudah dari kode yang tadi. Ini kodenya akan kita jalankan. Nah, kita lihat ini gambar aslinya. Sudah tersimpan di myficreal.png. Lalu kita lihat ini gambar setelah dilakukan kompresi. Perbandingannya, ini yang real. Lalu ini yang setelah dilakukan kompresi. Untuk perbandingannya, kita lakukan di sini ada kita bagi 556, 853, kita bagi dengan 255066. Kita dapatkan hasil rasio kompresinya itu 2,18. Nah, sekian presentasi saya untuk tugas lossy compression ini. Terima kasih.